Kita kembali ke cerita tadi. Ya, cerita Nabi Adam itu kan selesai itu kan. Ya, kita tahu bahwa ya tadi dosa makanan tadi. Hubungannya dengan, kenapa ada hubungan dengan iblis, dengan setan? Ya, karena memang mereka mengintai kita, dan memang salah satu penyebab lemahnya iman seseorang dari berbagai penyebab, atau 5 atau 7 penyebab, adalah banyaknya makan. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tadi ya, saya katakan tadi, mewajibkan kita puasa. Kalau nggak ada puasa, habislah kita. Habisnya tubuh kita ini, coba nggak ada istirahatnya, pagi siang malam. Nabinya sikit makan, ada postingan, nabinya sikit makan, kita sikit makan. Nabinya berjaga makan, kita lagi berjaga makan terus. Jaga itu maksudnya dalam kondisi siang gitu-gitulah, mata kita terbuka. Ya, akhirnya apa, penyakit. Nabinya tidur kita bobo, nabinya bobo kita tidur. Padahal waktu tidur pun dalam Al-Quran, waktu tidur, waktu bangun diatur loh. Coba baca dalam surat Mudaththir, Muzammil, diatur loh. Nggak mungkin kan urusan sepele itu masuk dalam Quran, nggak mungkin. Urusan tidur aja diatur dalam Islam, dalam agama ini, Masya Allah. Waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun. Ya, waktu Nabi tidurnya kapan? Harus tahu kita. Kapan tidur Nabi, kapan bangun Nabi. Nabi itu tidur berapa kali sehari? Harus tahu harusnya kita. Ya, kalau tahu itu, itulah contoh yang terbaik. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke syariat ini Bu sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala tentunya memberikan tools, ya, tanda kutip, perangkat syariat itu kepada kita. Ya, contoh mungkin tadi saya cerita, kalau nggak ada puasa tadi, mungkin kita makan terus. Bagaimana cara Allah menghentikan makannya kita? Puasa udah tadi kan, apa lagi? Bagaimana cara Allah menghentikan makannya kita? Kalau dikasih tahu makan, berhenti, nggak mau makan terus. Tidur kan? Coba lihat. Saking luar biasanya tidur, Nabi pun beradab luar biasa terhadap tidur. Coba lihat apa yang dikerjakan Nabi sebelum tidur. Meruqyah dirinya sendiri kan? Karena tidur itu luar biasa efeknya, dan sains membuktikan bahwa tidur itu proses regenerate, ya, resetting, defrag, semua terjadi pada tidur. Maka caranya tidur pun diajarin sama Nabi, matikan lampu, kata Nabi gitu kan, ngadap sebelah kanan, sampai kayak begitu coba. Caranya pun diajarin sama Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah ya, itu tidur. Ya, maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, waja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam tuh istirahat. Malam tuh istirahat, kecuali Anda atau kita punya urusan keumatan. Tak apa-apa, bergadanglah kalau itu, kalau perlu. Tapi malam itu waktu istirahat. Maka Nabi mencontohkan kapan beliau tidur. Ya, Aisyah mengatakan Nabi itu tidak tidur selepas maghrib, Nabi tidur selepas isya. Cara tidur kan? Ya. Nah, lalu itu tidur. Apalagi yang Allah berikan untuk kita supaya ya kita nggak makan. Tadi ada tidur, ada puasa. Apalagi? Kapan Anda tidak enak makan? Sakit. Sudah paham kenapa sakit itu rahmatnya Allah? Karena disuruh berhenti makan nggak mau, dicabut sama Allah rasa di lidah kita sehingga makanan nggak ada enak sama sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak tidur kita kan? Banyak tidur kitanya, reset lagi dia, kan gitu loh. Kita di reset lagi, di defrag lagi, di assemble lagi sama Allah gitu kan? Dengan tidur tadi, gara-gara sakitnya kita. Yang luar biasa, saking luar biasanya, tidur pun dikasih fadilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sakit itu doanya mustajab. Yang mendatanginya pagi dan petang itu dapat doa dari ribuan malaikat. Dalam beberapa ayat disebutkan 7.000 malaikat pagi, 7.000 malaikat sore kalau menjenguk orang sakit. Luar biasa. Ya, ada tidur, ada sakit. Satu lagi apa? Kenyang. Ya kan? Kenyang. Kenyang itu cara Allah menghentikan makannya kita. Jadi semua rasa-rasa itu Bapak sekalian, atau mungkin hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak lain tidak bukan dalam rangka menjaga tubuh kita. Ya. Dan yang menariknya, kita kembali ke tadi ayat tentang puasa tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kami wajibkan kalian berpuasa, dan orang-orang dulu juga kami wajibkan berpuasa. Kaidah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa syariat ketika Rasul itu datang, itu pasti syariat sebelumnya itu pasti dihapuskan. Tapi di situ ada kata-kata min qablikum, sebelum kalian.
Artinya orang-orang sebelum kalian pun sudah ada syariat puasa ini, meskipun bentuknya berbeda dengan kita. Ya, maka nanti kalau kita lihat ya kaidah atau mungkin konsep-konsep berpuasa di era modern ini, itu Islam the best, itu terbaik. Ya, nanti saya ajarkan analoginya supaya Bapak Ibu paham, sehingga nanti bisa praktekkan kapan Anda harus narik, kapan harus turun. Itu kalau bahasa kedokterannya itu kapan anabolisme, kapan katabolisme. Ya, metabolisme itu ada dua, katabolisme, anabolisme. Anabolisme itu membangun, katabolisme itu mengurai. Ya, seperti itu. Nah, jadi syariat ini Bapak sekalian akhirnya ya kita lihat ya, Masya Allah, dijadikan Allah, caranya Allah untuk menjaga diri kita. Agar apa? Semua sistem dikembalikan menjadi sistem awal. Sehingga hadis Nabi SAW, ya, Nabi menjelaskan tentang puasa, bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan, ya, ikhlas karena Allah, ya, segala macam, sampai hari kita berzakat fitrah, dia seperti apa kata Nabi ketika di hari terakhir Ramadan atau hari Idul Fitri? Seperti bayi terlahir kembali kan? Artinya apa? Kalau bayi terlahir kembali otomatis kan seperti teriset ulang. Tapi ingat, syarat ketentuan berlaku. Baik syarat secara fisiknya atau syarat secara ruhiyahnya. Allah, kata Nabi SAW, tidak perlu puasa atau tidak memerlukan puasa orang-orang yang masih fitnah, masih gibah, masih bohong, kan gitu kalimatnya. Gak butuh. Allah nggak perlu puasa kayak begitu. Artinya apa? Itu jauh lebih bisa mengurangi pahala tanpa orang itu makan. Bahkan bisa 0 pahalanya. Artinya apa? Ada 2 dimensi itu yang kita harus pahami. Dimensi ruhiyahnya kita, dimensi hatinya kita, dimensi jiwanya kita, dan dimensi fisik. Ya, kita akan fokus di 2 itu. Ruhiyah kalau kita lihat, kita tahu bahwa sering saya sampaikan bahwa toksin atau racunnya hati seseorang, emosi seseorang itu jauh lebih powerful Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan racun fisik. Dia menggerogoti. Ya, grogoti itu luar biasa. Dan saya melihat sendiri ini di mana banyak kasus yang saya dapatkan itu, ya Allah ya Rahman. Masalah sederhana. Ya, gara-gara emosi yang tidak terkendali. Perasaan. Ya, perasaan yang tidak terkendali. Subhanallah, ya. Contoh apa misalkan? Kebencian. Ini biar Anda gampang mencernanya, saya kasih cerita aja. Begini. Adalah beberapa hari yang lalu, ada seorang yang nanya ke saya, ya teman lah gitu. Dia bilang begini, "Dok, saya mau konsul." "Ya silakan," saya bilang. Dia punya orang tua, seingat saya itu sakitnya kanker. Sakit kanker. Lalu dia ceritalah panjang lebar tentang sakitnya tadi, ya, sampai akhirnya kalau nggak salah itu di kemo setahu saya. Terus saya bilang, karena biasanya case-case begini saya sudah punya settingan default, saya sudah paham. Ini kira-kira akan ditanyakan apa, dan jawabannya pun saya sudah tahu. Cuman saya akan tetap harus bertanya. Saya tanya sama beliau. Sebelum saya jawab tentang nanti pakai herbalnya apa, terapinya apa segala macam, saya cuma pengen tahu dulu, saya bilang. Dan coba antum cari tahu dan ingat-ingat, saya bilang, adakah seseorang yang ayahmu atau bapakmu itu dendami, benci atau marah, masih ada kebencian dalam dirinya? Saya bilang gitu sama dia. Baru saya ngomong gitu, saya udah tebak pasti ada. Nggak mungkin enggak. Langsung dia jawab, "Oh iya, ada." Dia bilang, si A, si B, disebutlah si A, gitu-gitulah. Selesain dulu sama dia, saya bilang. Artinya apa? Dia tidak akan banyak efek manfaatnya, ya, kecuali izin Allah yang berkehendak sembuh aja lah. Tapi maksud saya secara normalnya saya katakan pada beliau akan sulit banget penyembuhannya kalau itu masih dia pendam, terutama yang hubungan dengan dendam, hasad, kebencian. Karena itu kan dosa yang kedua. Setelah dosa makanan kan dosa kedua dilakukan oleh manusia kan. Cerita pembunuhan Kabil dan Habil itu urusannya apa? Hasad, dendam kan. Kalau tadi dosa pertama makanan atau fisik, dosa kedua kan hasad. Cerita pembunuhan Habil itu, ya, seperti itu. Selesaikan dulu itu, saya bilang, baru kita bicara nanti pakai terapinya apa. Dan itu banyak sekali saya temukan kayak begini. Ada lagi kisah seorang ibu-ibu, ya, bawa anaknya masih kecil sekali, sakitnya cukup berat itu anak itu, ya.
Saya bilang sama ibu tuh, ibu waktu anak ini dalam kandungan, ibu ngapain? Saya bilang sampai anak ini menderita penyakit kayak begini. Baru saya ngomong itu nangis dia. Harusnya anak kayak begini, kalau bener rentetannya, enggak boleh kayak begini, saya bilang. Baru saya ngomong gitu langsung nangis. Dia bilang, dia cerita sering marah waktu hamil, bahkan anak itu setiap lahir pun sering marah. Itu saya bilang, sekarang anak itu minta perhatian kepada Anda, saya bilang. Itu toksin hati. Oke? Jadi termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan ini, hati-hati nih, terutama kaum wanita. Tapi ini dimensi atau sisi ilmu yang memang saya tidak pelajari di ilmu pengetahuan atau ilmu pengobatan modern, tidak bisa dapat di situ. Tapi yang saya dapatkan secara teori dan kenyataannya ketemu gitu loh. Ya, kalau sudah bicara pada zona pengasuhan atau area pengasuhan, zona pengasuhan itu di saat dia dalam kandungan sampai kurang lebih usianya 5 tahun, itu penyakit yang paling banyak terjadi di kalangan wanita umumnya ya, adalah penyakit fisik tentunya yang tampak dan ada namanya kayak begitu, entah miom, tumor segala macam, tapi itu relate dengan defisit atau miskin. Defisit itu kurang atau mungkin miskin atau nol gitu ya, kasih sayang, bahkan minus kasih sayang yang didapatkan dari bapaknya khususnya. Itu agak berat itu. Jadi kecuali agama masuk selesai, insya Allah selesai. Contoh begini, contoh ya, biar lagi-lagi gampang mencernanya. Nanti kita lihat apa korelasi dengan Ramadan. Ya, kita tahu bahwa anak itu punya hak kasih sayang, hak asuh yang harus dia dapatkan. Dan itu haknya dia, sehak-haknya lah gitu loh. Dia harus dapatkan. Artinya, mohon maaf, kalau seandainya ada orang tua, ya, dia punya anak, hak ini tidak berikan pada anak, tinggal tunggu, nauzubillah min dzalik, anak itu akan ada konsekuensi kesehatan. Tapi bukan hanya konsekuensi kesehatan, urusannya nanti panjang itu. Dari mulai susah punya keturunan, sampai urusannya ke kawin cerai, banyak itu. Gara-gara hak kasih sayang yang tidak terpenuhin. Panjang ceritanya. Ya, jadi kalau sudah kayak begini, kita mulai ngerasa jadi orang tuh susah. Jadi orang tua tuh nggak gampang, bukan susah, nggak gampang. Makanya belajar. Kadang-kadang banyak orang akhirnya nggak ngerti cara bersikap sebagai seorang ayah, cara bersikap sebagai seorang ibu. Apalagi misalkan dia ketemu dengan istri yang dulu tidak mendapatkan atau suami tidak mendapatkan hak kasih sayang dari bapaknya. Panjang ceritanya itu. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau sudah begini ya agama solusinya tentunya secara umumnya ya. Contoh mungkin ya kalau nggak dapat kasih sayang udah maafkan saja. Contoh nih, saya kasih tahu contoh nih. Saya beberapa waktu lalu ada seorang perempuan sama orang tuanya datang kemana? Datang ke kafe. Kafe apa? Kafenya saya. Di Jakarta ada kafe. Kita bikin kafe, isinya ngerempah-rempah aja di situ. Kita mau makan sehat. Lalu konsul dia masih 22 tahun sih nggak saya itu, mbak itu umurnya. Ibunya situ, bapak di situ. Penyakitnya apa? Oh, tumor. Tumor apa? Payudara. Oke. Saya tanya satu aja pertanyaan. Dan saya sudah tahu jawabannya. Dulu waktu kecil yang ngasuh siapa? Saya bilang. Neneknya ternyata. Ada hubungan nggak dengan tadi yang saya jelaskan tadi? Ada kan? Hak kasih sayangnya nggak dapat. Pertanyaan terus hubungannya apa? Ya kalau bahasa mungkin kita bisa jelaskan secara gampang dicernanya, hormonnya bereaksi. Kan cerita tumor, kanker, payudara, reproduksi kan kaitannya pasti sama hormon. Ya, makanya orang kayak begitu bisa jadi obatnya, oke kita kasihlah herbal apa kunir putih lah, kunyit segala macam, tapi bisa jadi dia butuhkan adalah pelukan karena dulu 0 sampai 5 tahun bapaknya pergi terus. Gitu loh. Bapaknya pergi terus atas nama mencari nafkah. Jadi kalau belum ada lagi satu ibu-ibu punya nanya sama dok bagaimana cara promil segala macam. Oke, ibu kerja apa? Saya bilang. Dia sebutlah kerja di sebuah kantor atau apa perusahaan lah gitu-gitu. Yang dia kerjanya shift hampir tiap malam. Lebih baik ibu nggak usah punya anak karena kalau ibu punya anak pasti ibu titipkan ke ibunya Anda. Gitu loh. Dan itu kasusnya banyak sekalian. Ya, coba aja lihat. Jadi kalau yang
Ya kita semua jangan mengatakan saya juga sempurna banget, enggak juga. Pasti ada kesalahannya kan. Ya seperti itu. Jadi emang kadang-kadang bisa jadi obatnya cuman sentuhan, pelukan, perhatian, kasih sayang, gitu aja obatnya. Nanti oke lah yang lainnya diminum lah kayak begitu tuh. Atas apa? Atas hak yang yang harusnya dia dapatkan tidak dapatkan. Oh itu masya Allah, parah serius parah. Ini kalau saya cerita panjang lagi itu sampai ke urusan yang apa itu pelangi-pelangian itu sampai ke sana. Tahu lah, nah itu sampai ke sana perginya tuh. Ya kecenderungan bahkan ketika anak perempuan contoh ya nggak dapat sentuhan bapaknya, bisa jadi dia sama laki-laki itu bisa alergi loh. Alergi, dipegang bapaknya nggak mau, kayak begitu ceritanya. Maka jangan cuman jadi cuman jadi orang tua yang bisa cari duit, cari nafkah, tapi juga Anda atau kita diberikan kewajiban oleh Allah untuk memberikan kasih sayang. Karena itu problemnya akan banyak kalau tidak tertangani dengan baik. Ya, bahkan sampai ke apa? Banyak Pak kanker, autoimun sampai ke sana perginya. Benar-benar sampai ke sana. Dan ini relate kalau dia nanti sudah berpasangan, itu relate-nya dengan pasangan, bisa jadi sama pasangan. Jadi penyakit keturunan itu kalau Bapak Ibu pahami, itu cuma bukan sekedar penyakit fisik. Bukan. Penyakit keturunan itu orang bilang kan kanker ada keturunan, jantung ada keturunan, autoimun ada keturunan, begitu ya. Pertanyaan saya sekarang, oke lah itu kita sebut gen fisiknya oleh orang tua yang diwariskan. Pertanyaan saya, kalaulah bahasa gen itu kita sebut sebagai koper yang diwariskan oleh orang tua, apakah isinya cuma fisik doang? Kalau lemahnya orang tua kita, kuatnya orang tua kita secara emosi, secara perasaan, kan ada dalam koper itu juga. Ada dalam koper itu juga. Jadi tidak sesederhana itu koper itu. Dan itu kadang-kadang letaknya nggak bener. Harusnya di atas, dia di bawah. Ada kapan hari itu ada seorang ibu-ibu juga datang ketemu saya di sana. Saya ngelihat mukanya udah ketahuan nih orang sakit mati saya. Dari muka kan kelihatan gitu sakit apa enggak. Bahkan mau mati pun kelihatan. Saya kok mandangin dia. enggak lah. Ya wajah kita tuh kan cerminan dua hal, hati kita sama perut kita. Wajah. Kalau hatinya bagus, perutnya bagus, badannya bagus, pasti glowing, being kinclowing, serius. Jangan ribet-ribet dengan urusan gitu-gituan. Apalagi kayak kemarin ada orang subhanallah, dok saya makasih banget, kenapa? Hampir-hampir saya ikut program diet, dia bilang. Emang berapa program? 30 juta, dia bilang. Woi. Oke, terus ceritanya apa? Itu apa yang dokter sampaikan itu? Oh itu, murah-murah, semeriah-meriahnya, dia bilang. Bahkan nggak ada harga. Iya silakan aja, nggak apa-apa sih bilang. Kenapa ya? Konsepnya kalau paham, gampang banget urusan diet itu. Asal hatinya Anda pegang kunci dulu, mau disiplin, mau konsisten, selesai. Yang masuk sama keluar sama, berat badan Anda seimbang. Yang masuk sama keluar lebih banyak masuk, naik berat badan. Yang masuk lebih kecil daripada yang keluar, berat badan turun. Simpel kan? Apa bayar puluhan juta? Pakai produk-produk pula. Apalagi Ramadan, nanti kita cerita Ramadan. Menarik Ramadan itu kalau Anda jadikan bulan detoksifikasinya muslimin. Keren ya tuh. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang Ramadan berat badannya di hari ke-30 Ramadan naik. La ilaha illallah. Udah disuruh kurang makan. Iya kan? Nggak masuk akal kan? Tiap hari buka bersama. Ramadan tuh bukan hari buka bersama. Buka bersama keluarga, iya. Udah gitu sibuk lagi nih, makan apa, buka sahur kita, la ilaha illallah. Kapan berubah? Gitu-gitu aja hidup. Ya. Makanya saya bilang, saya kadang-kadang males ceramah di masjid-masjid yang urusan Ramadan Tarhib gini, yang tidak ada perubahan sama sekali dengan takjil mereka dan minuman mereka waktu Ramadan. Males saya, serius. Biarin ya. Hah? DKM. Apa susahnya bikin kunyit daripada Anda bikin sirup? Betul nggak? Anda bawa uang 1 juta, begitu ke pasar pasar lah, pasar Bandung. Beli itu kunyit 1 juta, jahe segala macam, itu sebulan Pak nggak habis.
Daripada Anda beli sirup 15.000, 20.000 sebotol, tapi ada peringatan di bawahnya jangan diminum untuk ibu hamil, menyusuin sama anak-anak di bawah 5 tahun. Coba lihat. Gemes gue. Iya, nggak ada berubah-berubah aja dari dulu gitu. Kapan mau sehatnya kita? Ramadan juga tarawih ngantuk, ngaji ngantuk, selembar baca sudah ngantuk, pakai dalil pula. Apa dia punya dalil? Dia bilang tidurnya orang puasa itu, gue lempar juga loh. Gemes saya orang hidup kayak begitu tuh. Kemarin ada bapak tuh, subhanallah. Saya pas lagi ngopi dekat rumah, ada ya abang-abang lah yang jualan apa tuh, sepatu, sendal tuh loh. Dari mana? Sukabumi biasanya. Yang Tasik ya. Kok bawa tuh berat-berat itu gitu kan? Pak, belilah Pak. Sini kau. Duduk sini. Duduk dia kan. Muka tuh kayak orang mau mati, jelas mati saya. Duduk sini. Gemes gue. Ya Pak, minum kopi, pesan kopi saya bilang. Pesan dia kan. Pesan lah dia. Udah makan belum? Belum. Pesan makan, biar makan lagi, gemuk sedikit. Biar kuat bawanya, karena dia bawa dari Cibubur ke tempat saya Jati Asih kan jauh, dari pagi sampai sore, baru laku satu, dia bilang gitu. Ya sudah, nikmatilah mati saya gitu kan. Syukur bisa makan hari itu. Tapi keringetan gue. Terus gitu kan, ya sudahlah. Duduk dia, minum kopi. Minum kopi, jangan pesan kopi. Tidak tahu dia mau pesan kopi apa kan. Dah, pesanilah ini sudah bilang. Mau makan nggak? Makan. Masih kenyang, udah makan kue ini, saya bilang makan kue. Biar wajahmu tuh senyum dikit, dari tadi kayak orang mau mati sih saya bilang sama dia. Tapi itu ada ilmunya di situ ya. Ya kita gitulah, ketika ketemu orang kayak begitu kan, kata Nabi SAW, salah satu yang aku sukain amalan ya, kata Nabi, adalah amalan yang nilainya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Apa amalannya? Memenuhi hajat orang lain. Pedagang hajatnya apa? Jualannya kejual kan, jualannya terbeli kan, bahagialah dia. Akhirnya saya ada orang di kafe itu, saya bilang, udah ente beli tuh, ambil sendalmu buat abang ini biar dia bahagia. Bahagia banget dia kan, Masya Allah, dapat pahala kita ya. Biar jangan kayak orang nggak ada semangat hidup gitu loh. Baru aja begini ujian udah ngeluh lah gitu. Apa ceritanya kayak begitu ya. Bagaimana cara kita memotivasi diri kita? Bukan pakai motivator dari barat sana, enggak. Islam sudah cukup. Anda bacalah kita kisahnya Khabbab Al-Arat itu sekalian, nangis kita dengar ceritanya itu. Khabbab itu kan salah satu sahabat Nabi SAW yang ditusukkan besi panas ini, sampai ke bawah, tembusnya lubangnya loh. Itu muslim kayak begitu. Nah, kembali ke cerita tadi, apa tuh namanya, puasa tadi ya. Saya kalau bahagia loncat-loncat soalnya, lihat wajah-wajahnya kayaknya bahagia-bahagia juga, maka saya ikutan bahagia. Ya, wajah itu adalah cerminan dari apa yang kita makan ya, apa yang kita minum, apa yang kita pikirkan. Lisan kita cerminan dari akhlak dan adab kita. Nih, sampai Nabi katakan apa? 2 lubang yang kata Nabi menyebabkan banyak orang masuk neraka. Ini sama lubang bawah. Ya, sama juga lubang bawah itu kalau dalamnya buruk, dalamnya jelek, maka otomatis lubang bawah pun mengeluarkan yang tidak sedap. Cobalah Anda makan sayur, makan buah, saya bisa pastikan insya Allah ya, fesesnya kita baik-baik saja. Ya, enggak searoma kalau makan yang aneh-aneh, betul tak? Sama juga dengan akhirnya kalau udah makan yang nggak benar, ini pun akan nggak benar juga pada akhirnya ujung-ujungnya. Ya, maka kaidah makan pun dalam Islam diatur halal toib kan gitu kan. Kadang-kadang kita nggak ngerti toib itu apa. Ya, nah itu. Jadi kalau kita cerita tentang puasa dari ibu sekalian, maka tadi ya, Masya Allah ya, Allah memberikan toolsnya. Dan tadi toksin tadi itu jauh lebih powerful dalam diri kita daripada toksin yang berupa fisik. Maka pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara membersihkan toksin ruh atau toksin hati tadi? Jawabannya cuma satu, Al-Quran, gak ada yang lain. Al-Quran. Kayak saya lihat kayak nyambung gitu loh. Kalau kita mau sedikit duduk diam
mentadaburi Al-Quran itu. Ya, menarik Bapak sekalian. Ya, nah jadi akhirnya apa? Kita tahu bahwa Ramadan itu ya adalah bulan di mana memang Allah perintahkan kita berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Tapi yang menariknya juga adalah bahwa Ramadan dijadikan Allah bulannya Quran, kan gitu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kan gitu kan. Bulannya Quran. Artinya apa? Yang justru malah jauh harus kita pikirkan di bulan Ramadan itu adalah bagaimana kita punya hati, kita punya emosi, kita punya perasaan, dan toksin-toksin buruk itu bisa hilang dengan Quran. Sehingga ulama dan Rasul menyontohkan bagaimana berinteraksinya mereka dengan Quran. Seperti itu kan? Harusnya begitu. Sehingga nanti apa? Hilang tuh perlahan-lahan kebenciannya hilang. Jadi waktu mau baca Quran itu duduk bentar, diam dulu depan mushaf, tenang dulu. Ngapain? Niatnya di refresh depan mushaf. Ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap wajahmu. Ya Allah, aku baca Quran ini karena mengharap surgamu, ampunanmu, syafaat darimu, segala macam. Sebanyak-banyak niat, termasuk Anda bisa bilang sama Allah dalam bentuk niat tadi. Anda katakan apa atau kita katakan apa? Ya Allah, jadikan setiap huruf yang ku baca ini, ya Allah, membersihkan penyakit hatiku. Boleh nggak? Insya Allah boleh. Jadi Quran itu memang akhirnya berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah. Petunjuk, hudal linnas, kan gitu. Atau sebagai syifa. Makanya kalau Anda baca dalam Al-Quran atau kita lihat, syifa dalam Al-Quran ada 4 kata-kata syifa. Ada 4 kata-kata syifa dalam Al-Quran. 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1-nya madu. 3-nya Quran, 1-nya madu. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita betul-betul mengamalkan Al-Quran ini, dia menghilangkan kesedihan, menghilangkan ketakutan, menghilangkan dendam, segala macam, kalau difungsikan sebagaimana mestinya, bukan baca tanpa rasa. Itu maksud saya tadi. Sehingga ayat-ayat yang dibaca juga ayat-ayat kiamat, ayat-ayat tentang hari akhir, siksa, segala macam, enggak juga bergetar ketakutan gitu loh. Itu tanda kita kehilangan rasa. Dan kalau rasa ini saya kembalikan, saya terbang lagi ke urusan yang lain, kembali ke pelanggaran syariat tadi. Rasa itu bisa hilang kalau apa? Kalau seseorang itu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan kalau saya katakan bahwa penyakit yang disebabkan karena sesuatu yang haram, harta yang haram, rezeki yang haram, itu penyakit yang berat sekali Bapak sekalian untuk disembuhkan, serius. Banyak saya temukan kayak begitu. Mulai dari gila, susah diobatin, nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba sakit aja. Nggak tenang hidupnya dari harta yang tidak halal. Ya kayak begitu.